Halo pemirsa Sinpo TV, kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam program Kisah Para Tokoh. Episode kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu spesial karena kita kedatangan anggota DPR dari kalangan milenial, yaitu Muhammad Hussein Fadlullah dari fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum Kang Hussein. Waalaikumsalam Mbak Poppy. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa ya. Di tengah pandemi ini kita benar-benar harus menjaga stamina tubuh ya Kang ya. Harus. Dalam kisah para tokoh ini biasanya para anggota DPR ataupun tokoh-tokoh lainnya menceritakan perjalanan karirnya Kang. Saya mau tanya, sebenarnya hobi Kang Hussein ini apa sih Kang? Hobi itu sebetulnya banyak lah. Pertama mungkin saya juga olahraga ya pasti ya, kalau laki-laki ditanya apalagi milenial pertama hobinya olahraga. Tapi olahraga itu seperti main bola ya itu masih, tapi udah agak jarang. Sebetulnya saya sekarang lebih suka ke alam juga. Jadi berkunjung ke tempat-tempat yang eksotis lah, atau alamnya bagus, pemandangannya bagus. Ya baca juga suka lah, lumayan juga suka baca. Kalau alam, di daerah mana yang paling disukai? Saya itu pernah mungkin beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Sumba. Di NTT itu bagus banget, alamnya bagus, banyak pantai-pantai yang terpencil. Di situ adat ataupun budayanya juga, keseniannya juga cukup menarik, unik gitu waktu itu. Oke, tadi suka alam, lalu suka baca buku. Biasanya buku berjenis apa sih Kang yang biasa Akang baca? Ya bukunya sama, jenis-jenis tokoh jenis-jenis para buku-buku para tokoh lah. Biografinya mereka seperti apa. Kalau boleh tahu sekarang Akang sudah menjadi anggota DPR RI, duduk di Komisi 6. Iya betul. Waktu kecil cita-cita Akang ini apakah memang sudah ingin menjadi seorang politisi atau seperti apa Kang? Sebetulnya cita-cita jadi politisi itu tidak pernah ada sampai terakhir pada saat mau maju justru kan. Karena memang saya itu tertariknya itu lebih suka membaca berita. Dulu kan waktu sekolah dari SMA dan mulai kuliah itu kita baca berita, waktu itu mulai booming tuh berita-berita online tuh. Nah di situ kan mulai booming berita online, kita cari tahu tentang berita yang muncul kebetulan isu-isu politik, peristiwa-peristiwa politik yang ada di Indonesia. Nah, saya menganggap itu kayak sinetron sebetulnya. Bukan kayak berita yang bosankan, tapi kok ini kayak sinetron, ada alur cerita gitu. Nah, dari situ saya mulai tertarik mengikuti, terus membaca. Nah, tapi saya tidak berpikiran untuk masuk ke politik, karena saya hanya ingin tahu sebetulnya apa sih ini kelanjutan ceritanya nih gitu kan. Apakah ada dealingnya, ada seperti apa sih di sini gitu kan, penyelesaiannya seperti apa gitu. Sebetulnya awalnya seperti itu, sampai terbawa lah sampai saya pulang ke Indonesia waktu itu. Oke, akhirnya sampai terbawa ke Indonesia. Boleh diceritakan bagaimana perjalanan pada saat dari mulai baca akhirnya bisa duduk menjadi anggota DPR Kang? Iya, memang agak menarik ya kalau cerita ini selalu diulang-ulang sebetulnya kan, flashback ke belakang. Jadi waktu itu setelah saya selesai kuliah, saya pulang ke Indonesia. Kebetulan saya ditanya oleh om saya, adiknya bapak saya, kamu hobinya apa? Persis seperti tadi pertanyaan Mbak Poppy bertanya. Saya jawab spontan waktu itu, saya hobinya baca politik, saya bilang kayak gitu. Beliau bilang, sama dong kalau gitu katanya. Udah deh kalau gitu nanti kita coba coba jalan lah mengenai ini, kita coba iniin lagi katanya kan. Nanti kita kenalin, nanti kita mulai pelajari, beliau bilang seperti itu. Jadi awalnya seperti itu, jadi saya mulai dikenalkan dengan tokoh-tokoh politik, dan waktu itu kalau nggak salah ada mendekati pilpres apa pilgub ya, saya agak lupa tuh. Ya mulai saya dikenalkan lah dengan orang-orang di politik waktu itu. Artinya dari keturunan ataupun saudara-saudara juga ada yang menggeluti bidang politik ini Kang? Tidak secara langsung menggeluti bidang politik, namun sama sebetulnya mereka hobi lah, hobi juga membaca, mengikuti berita mengenai politik dan berkomentar kayak supporter bola gitu kan. Kalau di TV, oh ini kok begini, oh begitu. Sebetulnya hanya seperti itu saja keluarga kami itu, tidak ada yang di politik. Mungkin tadi Akang sempat bertanya ya, menyampaikan bahwa ada tokoh-tokoh yang ditemui, mungkin boleh disebutkan siapa saja diantaranya? Banyak ya, mungkin pertama ada Pak Amin Rais waktu itu. Saya dikenalkan dengan Pak Amin Rais.
dengan Pak Hasyim Joyo Hadikusumo waktu itu juga dikenalkan, dan beberapa tokoh lain ya. Saya agak-agak lupa, yang saya ingat salah satunya itulah, salah duanya itu Pak Amin Rais, Pak Hasyim Joyo Hadikusumo saya dikenalkan waktu itu. Oke, mungkin boleh diceritakan juga apa alasan akhirnya Kang Hussein ini memilih Partai Gerindra? Mungkin pertemuan dengan Pak Hasyim atau ada hal lain, Kang? Nggak tahu ya, kalau dulu kan kita nggak lihat partainya apa, cuman waktu itu kita tertarik dengan tokohnya saja. Saya melihat, saya dan om saya selalu kan kita melihat, oh ini Pak Prabowo, ya kan, oh bagus nih kelihatannya kan. Kita kayak supporter bola jadinya kan, kayak wah kita ini gitu kan, ya udahlah. Nah, maka dari itu saya bilang, ya udah ini bagus nih kayaknya, ya udah kita ke Gerindra aja gitu. Ya sudah, kita lebih intens lagi untuk komunikasi dengan orang di Gerindra waktu itu. Oke. Gitu. Artinya Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto ini menjadi salah satu faktor ya Kang, akhirnya Kang melenggang ke Senayan dengan Partai Gerindra ini. Betul. Oke, lalu bagaimana dukungan keluarga sendiri Kang? Keluarga alhamdulillah sangat suportif sekali ya pada saat Pileg 2019 kemarin. Menurut saya kalau keluarga tidak support, semuanya tidak full support, terutama keluarga kami kan banyak yang di Tasikmalaya dan juga di Garut. Karena ayah saya itu orang Tasikmalaya, ibu saya itu orang Garut. Jadi pas dapilnya. Walaupun kita tinggal di Jakarta, tapi keluarga besar masih ada di sana. Jadi banyak teman-teman, saudara, keluarga yang memang ya di sana. Jadi kita disupport semua sama keluarga. Ya kalau keluarga nggak support, menurut saya belum tentu bisa ada di sini gitu. Belum ada di DPR. Betul. Itu penting menurut saya. Oke, dukungan keluarga memang sangat menjadi faktor keberuntungan mungkin ya Kang ya. Betul. Oke, tadi Akang sempat menyebut ayah dari Tasikmalaya, lalu ibu dari Garut. Flashback sedikit Kang, masa kampanye. Cara apa saja sih waktu itu yang Akang gunakan untuk pendekatan? Karena kan tadi Akang bilang, saya orang Jakarta, tapi orang tua saya yang orang Tasikmalaya dan juga orang Garut. Kepada masyarakat waktu itu apakah memang pendekatannya dengan oke, kita ngobrol bahasa Sunda atau dengan para kaum milenial atau seperti apa Kang? Sebetulnya semua cara menurut textbook yang ada di politik saya lakukan. Sama seperti calon-calon lainnya mungkin ya. Cuman yang saya rasakan advantage saya atau keunggulan saya itu memang keluarga besar saya yang ada di sana. Karena walaupun saya tinggal di Jakarta, memang dari dulu kita diajarkan utamanya oleh almarhum nenek saya yang orang Tasik itu, untuk selalu jangan lupa kepada kampung halaman. Jadi dulu waktu kecil saya ingat kalau nenek saya pulang ke Tasikmalaya, saya selalu ikut. Walaupun tanpa ayah ibu saya ya, saya selalu ikut. Diajarkan, nenek saya selalu muter ke tempat-tempat keluarganya gitu. Saya selalu ikut. Jadi itu membuat saya flashback lagi pada saat saya kampanye. Oh ini ya yang nenek saya lakukan dulu gitu. Jadi saya juga sama, berarti saya harus muter lagi terus. Jadi sebetulnya tidak setelah 5 tahun saya baru kembali. Sebetulnya setiap tahun kami kembali ke Tasikmalaya untuk acara-acara besar keluarga, biasanya kita selalu pulang. Jadi nggak terlalu asing sebetulnya. Nah, kalau cara-cara kampanye ya sama, cuman kemarin saya memang ada sedikit yang menurut saya kita melakukan beberapa modernisasi lah mengenai data pemilih, calon data pemilih kita, menggunakan teknologi, menggunakan digitalisasi, yang dimana itu mempermudah kami untuk memantau suara-suara calon-calon pemilih kita. Mungkin itu saja sih yang ditambahkan, sisanya sama ya, baliho gitu kan, sosialisasi, titik-titik. Memang saya cukup banyak titik yang saya saya kunjungi. Mungkin ada hampir 200 titik waktu itu, lebih mungkin, karena kan sampai ke Garut ya, Garut Selatan. Ya sama sih tekniknya seperti itu, kurang lebih. Yang paling tidak dilupa dari pada saat kunjungan itu, pada saat mempromosikan lah ya, bisa dibilang apa sih Kang? Mungkin apa ada nenek-nenek mungkin yang ngajak selfie atau seperti apa mungkin Kang? Kalau yang ngajak selfie banyak ya. Karena ganteng. Enggak, bukan. Karena ada Sandi waktu itu kan. Sandi kan jadi ikon kita lah ya. Pak Sandi itu di Tasikmalaya jadi ikon kita. Jadi saya ke bawah aja gitu sama Pak Sandi. Orang lihatnya, wah ini masih muda juga mungkin kayak gitu kan waktu itu. Cuman yang saya
salah satu pengalaman saya pernah waktu itu justru pada saat ke tempat atau ke titik yang ingin saya kampanye di situ, saya di situ malah sakit waktu itu. Oh. Jadi ke rumah warga waktu itu mengumpulkan warga sekitar, tapi memang cukup jauh karena ada di daerah Tasik Selatan waktu itu. Saya agak lupa kecamatannya. Namun setelah beberapa titik baru sampai ke titik tersebut. Di situ saya nggak bisa ngomong. Tenggorokan saya panas dan segala macam lah. Jadi saya nggak bisa ngomong. Akhirnya saya nggak bicara tuh waktu itu. Saya malah tidur di rumah warga itu. Saya digantikan oleh kebetulan ada sepupu saya juga. Ya di situ sepupu saya yang kampanye sosialisasi. Saya malah tidur gitu. Memang nggak bisa ngomong waktu itu. Saya pernah masuk rumah sakit juga waktu kampanye karena kecapean. Itulah pengalaman saya yang menurut saya pada saat kampanye itu kadang menjadi pikiran ya sampai sekarang kadang-kadang ya, jadi kayak rasa lelahnya itu masih terasa gitu. Masuk rumah sakit saya mungkin 4-5 hari setelah acara di waktu itu di Hotel Mandala Wangi, ada Bu Titi waktu itu datang, saya lupa makan apa bagaimana setelah acara bicara, saya ke belakang istirahat, justru malah saya bilang langsung udah bawa saya pulang ke rumah, sampai rumah sudah saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah saya ke rumah sakit tuh. Dan suka mimpi aneh-aneh aja sih waktu itu kan. Itulah mungkin pengalaman buruk ya. Yeah. Tapi cukup mengangenkan lah sebetulnya ya kan. Oke, di periode pertama ini Kang sudah memasuki tahun kedua. Yeah. Apa saja sih yang biasanya mungkin pada saat kembali lagi ke dapil masyarakat itu bahasnya tuh tentang apa aja? Mungkin apakah keluhan tentang jalanan yang mungkin memang masih rusak atau lebih kepada sumber daya alamnya atau seperti apa Kang? Sebetulnya pada saat saya kembali itu sama sebetulnya keluhannya. Pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah lingkungan. Tadi masalah jalan termasuk di dalamnya. Masalah ekonomi seperti biasa, mungkin bagaimana caranya mereka bisa lebih sejahtera intinya. Bagaimana caranya mereka masih bisa dibantu mengenai pekerjaan anaknya, bisa mendapat pekerjaan, ataupun mengenai usaha yang memang ternyata mereka mengalami kendala. Itu masih terus seperti itu. Jadi kalau kita lihat di survei kan isu-isunya itu selalu masalah ekonomi dan masalah kesejahteraan lah atau ekonomi yang biasanya selalu ditanyakan. Itu selalu menjadi pertanyaan yang berulang-ulang. Cuman di satu sisi saya juga melihat ternyata masyarakat ini masih harus diberikan banyak pendidikan politik. Karena ternyata mereka tahu saya ini anggota DPR, tapi mereka juga tidak tahu sebetulnya saya ini berada di komisi mana. Dan saya kasih tahu pun mereka masih tetap semuanya in general sama gitu. Dan hal-hal lain lah mengenai tata cara dan segala macam masih kurang sebetulnya. Nah ini penting sebetulnya buat masyarakat lebih diberikan pendidikan mengenai politik tersebut. Mungkin ke depan akan ada programkah untuk khusus warga Tasikmalaya ataupun warga Garut untuk pendidikan politik ini atau memang sudah berjalan Kang? Sebetulnya kan pendidikan politik ini terus dijalankan oleh semua partai. Iya. Cuman memang Indonesia ini luas, ya kalau di dapil saya juga cukup luas. Skupnya ini belum bisa menyentuh semuanya gitu. Jadi memang dibutuhkan partisipasi juga dari masyarakat, di mana pada saat masyarakat itu mengikuti pendidikan politik, mereka itu memberitahukan juga kepada yang lain. Nah ini kan penting sebetulnya. Tujuannya kan sebetulnya itu supaya menjadi transmitter kepada keluarga, kepada tetangga dan saudaranya atau teman-teman yang lainnya gitu. Oke. Terakhir Kang, di usia betul 34 tahun? Ya betul. Di usia 34 tahun pemirsa, terbilang muda, bahkan sangat muda. Kang Hussein ini boleh disampaikan kepada para pemirsa pesan untuk para generasi muda agar mungkin bisa sukses juga seperti Kang Hussein. Silakan. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman milenial, generasi muda, sukses itu sebetulnya menurut saya tergantung dari mana kita melihatnya. Ada orang menganggap dirinya sukses setelah melakukan A, ada orang menganggap sukses setelah mendapatkan B. Jadi itu tergantung dari mana sisi kita melihat kesuksesan tersebut. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terus mencoba untuk mencapai kesuksesan yang dituju. Kalau ingin mendapatkan menurut
person itu mengatakan kalau sukses itu berarti menjadi anggota dewan, yaitu harus dikejar bagaimana caranya untuk menjadi anggota dewan. Karena saya selalu ingat tidak ada di dunia ini yang namanya orang bodoh, yang ada itu hanya orang yang malas. Jadi itulah mungkin yang bisa saya katakan, ya ingin sukses seperti apa itu persepsinya ada di setiap diri masing-masing. Jadi sukses itu bukan hanya menjadi miliuner, menjadi anggota DPR, tapi sukses itu mungkin di benak hati yang teman-teman yang lain mungkin ada hal lain. Nah itu yang harus dikejar, yang penting jangan malas, terus tetap membaca, terus tetap dikejar. Mungkin itu pesannya, simpel saja, nggak ada yang aneh-aneh, semua kayak gitu mungkin. Luar biasa. Insya Allah warga Tasikmalaya, warga Garut bangga punya wakil rakyat seperti Kang Hussein ini. Terima kasih banyak Kang atas berbagai pengalamannya. Nanti kita juga di episode-episode selanjutnya akan membahas bagaimana sih kerja-kerja dari Komisi 6, ya, lalu boleh. bagaimana kunjungan-kunjungan kerja di Dapil Jawa Barat 11, betul ya Kang ya? Boleh. Terima kasih banyak Kang atas Sama-sama. waktunya. Kita tunggu di episode selanjutnya. Pemirsa, saya Poppy Rahmawati mohon undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.